Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, para jamaah, Bapak Ibu sekalian yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Di kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Riyadhus Shalihin karya ulama besar Syafi'iyah Yahya bin Syarif An-Nawawi. Kita telah membahas beberapa bab dalam pembahasan ini. Kita masih membahas tentang masalah apa judul babnya? Muraqabah. Ya, masuk pada hadis ke-65. Kemarin kita telah membacakan kisah tentang 3 orang. Ada yang pertama punya penyakit kulit. Kemudian yang kedua ada yang botak. Kemudian yang ketiga ada yang buta. Sudah dibacakan kisahnya secara lebih lengkap. Masing-masing dari mereka itu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diberikan unta, kemudian ada yang diberikan sapi, dan ada yang diberikan kambing. Masing-masing di antara mereka akhirnya jadi kaya raya dengan hasil pemberian tadi. Ada yang memiliki unta 1 lembah, memiliki satu lembah, dan memiliki kambing yang begitu banyak. Maka suatu saat diuji dengan didatangi lagi oleh malaikat dalam bentuk rupa yang sama seperti ketika mereka dahulu, ya, awalnya tadi ada yang kepalanya botak, ada yang punya penyakit kulit, dan ada yang buta. Malaikat datang dalam wujud seperti itu, kemudian mengingatkan pada mereka. Malaikat datang dalam keadaan miskin, ingin meminta bantuan atau pertolongan. 2 orang pertama, yang botak dan yang punya penyakit kulit tadi, itu menjawab bahwasanya keperluanku banyak, alias dia itu pelit, enggan untuk membantu. Kemudian orang yang ketiga, dia itu yang buta, ketika didatangi oleh malaikat dalam wujud yang sama seperti dulu, dia katakan bahwasanya ini semua harta yang aku miliki ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Qad kuntu a'ma faraddallahu ilayya basari. Aku dulu memang adalah seorang yang buta. Kemudian Allah memulihkan penglihatanku. Sekarang mau ambil apa saja yang engkau mau, silakan ambil yang engkau inginkan dari kambing-kambing yang ada. Maka yang terakhir tadi memang orang yang sangat bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah tidak merampas hartanya. Ya, kemudian dikatakan bahwasanya untuk 2 orang pertama itu Allah murka. Sedangkan yang terakhir yang buta tadi Allah benar-benar menyayangi atau mencintainya. Nah, sekarang kita lihat ada faedah-faedah penting dari hadis ini. Faedah yang pertama, kita boleh mengambil pelajaran dari kisah Bani Israel. Dari kisah Bani Israel, yaitu yang terjadi pada umat-umat sebelum kita. Ya, pada umat-umat sebelum kita.
Kita harus pandai-pandai mengambil pelajaran. Ada yang mendapatkan nikmat dari mereka, ada yang mendapatkan siksaan dan hukuman yang pedih. Maka kita harus ambil pelajaran, karena di antara bentuk beberapa syariat dalam agama kita, ada yang bentuknya karena ingin menjauhi dari siksa yang menimpa umat-umat sebelum kita. Contoh misalnya ketika ini dalam ibadah haji atau umrah, ketika melewati tempat mas'a, ya, suatu lembah yang antara Safa dan Marwah. Kalau sekarang itu daerahnya itu diberi tanda lampu hijau, ya, melewati jalur dari Safa ke Marwah, lewati lembah tersebut, dari Marwah ke Safa juga lewati lembah tadi. Kita diperintahkan untuk lari secepat-cepatnya bagi laki-laki. Ya, perempuan enggak. Laki-laki diperintahkan lari secepat-cepatnya. Karena tempat tersebut tempat yang sebenarnya dulu, ya, itu diceritakan memang kejadiannya ketika itu yang melakukan sa'i dahulu. Ini kisah Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim dan istrinya melewati tempat tersebut, mereka lari. Nah, di antara cerita, karena tempat tersebut dulu pernah mendapatkan tempat diazabnya suatu kaum, maka kita tidak berlama-lama di situ, pergi dari tempat tadi. Maka juga yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam beberapa hadis disebutkan, kalau melewati tempat-tempat yang dulunya mendapatkan siksa, ya tidak berlama-lama di situ, langsung pergi dari tempat tadi. Oleh karena itu tidak pantas, ya, tempat-tempat yang dulu itu kaum sebelumnya itu disiksa dengan hukuman yang pedih itu dijadikan tempat rekreasi, tempat wisata, tempat untuk lihat-lihat. Wah, ini dulu kaum Samud itu disiksa di sini. Wah, ini dulu kaum Ad itu disiksa di sini. Wah, dulu itu Fir'aun itu ditenggelamkan di sini. Nah, itu baiknya kita hindari tempat-tempat semacam tadi, karena ini tempat-tempat yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, kita bisa ambil pelajaran dari kisah umat-umat sebelum kita. Juga ada pelajaran dari sisi hukum. Yang kemarin kita telah bahas, apakah hukum yang ada dari ajaran sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus boleh kita amalkan ataukah tidak. Kemarin dirinci jadi 3. Kalau sesuai dengan syariat kita, boleh kita ambil. Contohnya apa? Puasa apa dulu? Puasa Daud. Ada lagi puasa Asyura. Itu disetujui oleh Nabi SAW, maka boleh diamalkan. Ada ajaran yang tidak disetujui oleh Nabi SAW, ajaran umat sebelum kita, namun tidak disetujui oleh Nabi SAW. Contohnya memelihara anjing. Yang dibolehkan anjing itu hanya boleh untuk 1, berburu, 2, menjaga hewan ternak, 3, menjaga tanaman. 3 ini saja yang dibolehkan. Selain ini, kata Nabi SAW, jika seorang muslim memelihara anjing selain untuk 3 tujuan ini, maka setiap harinya pahalanya itu berkurang 1 qirat. 1 qirat ini tidak kita tafsirkan dengan sebesar gunung Uhud, namun qirat itu kata para ulama sesuai dengan kadar masing-masing. Qirat dalam masalah upah itu upah yang sedikit. Taruhlah ini suatu yang sedikit, maka kalau setiap hari berkurang 1 qirat, berarti numpuk, akhirnya kebaikannya itu akhirnya bisa habis. Itu gara-gara memelihara anjing. Orang muslim tuh nggak paham seperti ini. Ya, sebagian kita tuh nggak paham. Ya, padahal kalau di beberapa tempat, ya, ini dapat mengetahui orang muslim atau tidak itu dari melihat dia pelihara anjing atau enggak. Ya, kalau memelihara anjing, oh kita tahu ini sudah jelas ini non muslim. Namun tengah-tengah kita saat ini sudah samar. Ada yang jilbaban itu bawa anjing yang bagus-bagus, itu pergi lari-lari pagi, bawa seperti itu. Ya, jilbaban loh ini. Mungkin juga ada Pak Haji juga mungkin seperti itu. Ya, nggak jelas. Ya, jadi kita sulit untuk membedakan untuk zaman ini.
Namun kalau di beberapa tempat yang kami tahu, ini standarnya bisa tahu itu muslim atau enggak itu dari anjing ada atau enggak. Ya, sama kalau masuk di perkampungan juga demikian. Kalau perkampungan itu anjingnya itu ada, oh ini berarti kampung non muslim. Kalau bersih nggak ada anjing sama sekali, oh ini berarti kampung muslim. Ya, di beberapa tempat seperti itu. Kemudian faedah yang lainnya lagi dari hadis ini, kita bisa ambil pelajaran boleh dalam berdakwah itu menyampaikan kisah-kisah. Dan kisah-kisah itu kita bisa ambil pelajaran karena Allah katakan dalam surat Yusuf ayat 111, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Dan telah ada kisah dari mereka pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Jadi dari kisah-kisah ini bahkan pelajaran itu bisa kita ambil. Dan kisah yang ada dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis Nabi SAW, ini bukan cerita dongeng. Ya, seperti yang dikatakan asatirul awwalin. Ini dikatakan sebagai dongeng-dongeng orang-orang yang terdahulu. Al-Quran tidak membawakan dongeng sama sekali. Jadi kalau ceritakan tentang Nabi Adam, ceritakan tentang Nabi Nuh dengan kapalnya, ceritakan tentang Nabi Musa dengan musuhnya Fir'aun, itu bukan dongeng sama sekali. Semuanya bisa kita ambil pelajaran. Begitu juga apa yang diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di masa beliau ceritakan seperti ini kejadian-kejadian sampai turunnya ayat. Misalnya ada kisah misalnya Nabi SAW itu keluarganya yaitu Aisyah radhiyallahu anha itu dituduh selingkuh. Ya, Aisyah radhiyallahu anha itu dituduh selingkuh oleh orang-orang munafik. Ceritanya karena suatu saat Nabi SAW itu pergi perang dan yang dapat undian ketika itu Aisyah radhiyallahu anha. Istri Nabi SAW ada berapa? Ada berapa? 9. Di antara istri-istri yang ada diundi siapa yang pergi berperang bersama Nabi. Ini bukan pergi piknik, bukan pergi jalan-jalan, bukan pergi rekreasi, namun disuruh perang. Diundilah yang dapat undian ketika itu jatuh nasibnya pada Aisyah radhiyallahu anha. Nah, sudah selesai perang, ketika itu pulang, ya ada yang tunaikan hajat, Aisyah tunaikan hajat, dan ketika itu kalungnya itu perhiasannya pokoknya hilang. Ya, perhiasannya itu hilang. Akhirnya Aisyah itu pergi nyari-nyari. Ya, pergi nyari-nyari perhiasannya. Kemudian ketika sedang pergi mencari, ingat Aisyah itu tubuhnya itu kurus. Dulu pakai tandu. Ya, dulu kan kalau panglima-panglima ketika perang kan di dalam tandu kan. Nah, ini Aisyah pakai tandu seperti itu. Beratnya Aisyah dengan dia ada di tandu ataukah tidak itu beratnya sama. Ya, jadi yang bawa itu ada 4 orang, ya, yang bawa itu pokoknya ada yang bawa, ini para sahabat ada yang bawa, mereka ngangkat ini, oh ini kayaknya Aisyah sudah di dalam. Ditinggallah Aisyah ketika itu, padahal dia masih cari-cari barangnya tadi yang ketinggalan. Akhirnya Aisyah tertinggal di situ sampai ini tandunya ini sampai di kota Madinah. Aisyah kemudian tinggal sendiri di situ. Akhirnya ada juga sahabat yang telat yang namanya Sofwan. Sofwan kemudian lihat Aisyah nangis-nangis sendirian karena tertinggal dia. Yang kurang ajarnya ya tadi yang bawa tandu, kok nggak mikir-mikir dulu ini ada Aisyah atau enggak. Yang jelas tadi kenapa mereka nggak lihat dalam tenda, dalam tandu tadi, karena secara aturan wanita dan pria tidak boleh ngobrol seperti itu kecuali penting. Mereka sudah nganggap ini, oh ini ada ini kayaknya, oh ya jalan. Sudah nganggap selesai. Kalau ngomong itu cuma seperlunya berarti. Ini dengan istri Nabi SAW masalahnya. Maka ketika itu mereka akhirnya jalan. Nah, Sofwan itu ketemu Aisyah itu sendiri. Lalu ketika ketemu itu tidak ngobrol-ngobrol sama sekali juga. Tidak ganggu-ganggu Aisyah sama sekali pula. Dia cuma tahu ini Aisyah ini ketinggalan ini kayaknya ini. Sudah kendaraannya itu, untanya itu dia pakai,
dia naik, Aisyah itu disuruh naik ke atas untanya tadi dan dituntun oleh Sofwan itu sampai di kota Madinah dan tidak ada obrolan sama sekali sampai di sana. Ternyata sampai di kota Madinah, Aisyah dan Sofwan ini tersebar gosip di kota Madinah. Aisyah dan Sofwan itu selingkuh. Buktinya itu loh, paling telat mereka berdua itu paling belakang. Nggak ada yang lain. Ya, mereka dituduh selingkuh. Maka 1 bulan Aisyah itu bukan karena tuduhan ini. Sebelumnya Aisyah itu mungkin karena capek atau apa, Aisyah itu sakit sebulan terlebih dahulu. 1 bulan nggak tahu gosip tadi itu telah menyebar. Sampai pada Rasulullah SAW. Maka selama 1 bulan tadi Rasulullah SAW juga tidak ngobrol dengan Aisyah radhiyallahu anha, ditinggal Aisyah. Ya, nggak ngobrol seperti biasanya. Ini tanda bahwasanya berarti ada sesuatu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ketika sudah 1 bulan berlalu, Aisyah dalam keadaan ya mungkin sudah mau pulih. Lalu dia keluar rumah, barulah dia tahu ada berita dia itu digosipkan telah selingkuh. Ya, telah digosipkan telah selingkuh ketika itu. Maka yang terjadi saat itu, Aisyah tinggal menunggu wahyu saat ini. Yang jelas Rasulullah SAW tidak mengobrol. Berarti keputusannya ini hanya dengan wahyu itu turun. Maka tunggu dulu wahyu turun sampai urusannya ini bisa selesai. Selama wahyu belum turun, Aisyah dibiarkan. Akhirnya Aisyah pulang ke rumah orang tuanya. Kemudian suatu saat barulah turun wahyu yang memutuskan bahwasannya Aisyah itu tidak selingkuh sama sekali. Aisyah itu tidak selingkuh sama sekali. Nah, tentang fitnah ini perlu dipahami bahwasanya ini adalah sebuah kisah yang menuduh istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selingkuh. Dan diceritakan dalam surat An-Nur ayat 11 tentang pertobat atau diterimanya tobatnya Aisyah tadi, bukan tobatnya, namun diungkap kebenaran bahwasanya Aisyah tidak selingkuh. Sebelumnya diceritakan tentang orang yang menuduh yang lainnya itu berzina, yang lainnya itu selingkuh. Kalau tidak mendatangkan 4 orang saksi, berarti dihukumi qadzaf. Hukuman qadzaf yaitu dengan mengenakan atau memberikan hukuman 80 kali cambukan. Ya, dengan 80 kali cambukan. Kalau tidak mendapatkan 4 orang saksi. Maka harusnya yang dikenakan pada Aisyah radhiyallahu anha, tuduhan pada Aisyah radhiyallahu anha, orang yang menyebar fitnah, harusnya kena hukuman apa di sini? Saksi nggak mungkin dapat. 80 kali cambukan. Namun di sini pelajaran yang penting yang diambil, para ulama tidak mengenakan 80 kali cambukan. Namun hukum yang tepat di sini, karena yang dituduh selingkuh ini bukan wanita biasa. Yang dituduh selingkuh siapa? Istri Nabi SAW. Ini berat sekali loh kalau yang dituduh ini istri Nabi. Berarti kalau istri Nabi yang dituduh selingkuh, berarti yang suaminya ya berarti juga rusak sama. Menuduh istri Nabi SAW selingkuh berarti ini parah sekali. Makanya para ulama itu simpulkan ini bukan dengan hukuman qadzaf 80 kali cambukan, namun dikenakan hukuman kafir sehingga eksekusi mati yang ada. Ya, sehingga eksekusi mati yang ada. Ini cuma mencela atau menuduh selingkuh, enggak terbukti. Ya, ini cuma menuduh selingkuh, enggak terbukti. Apalagi kalau menjelek-jelekan para sahabat istri Nabi SAW secara langsung. Atau Nabi SAW sendiri yang dijelek-jelekkan. Ini seperti kebiasaan orang Syiah, orang Rafidhah. Mereka punya kebiasaan itu mencela para sahabat Nabi SAW, termasuk istri Nabi SAW Aisyah radhiyallahu anha. Itu dicela habis-habisan. Bahkan mereka dalam doa-doa mereka itu doa laknat untuk Abu Bakar, untuk Umar, untuk Aisyah. Doa laknat untuk Abu Bakar, Umar, dan Aisyah. Kalau tadi cuma nuduh selingkuh saja seperti itu, kira-kira hukuman yang pantas untuk orang yang mencela seperti ini apa? Hukuman mati. Ya, eksekusi mati yang ada. Karena ini baru nuduh, nggak ada bukti. Nggak ada bukti ini. Dieksekusi mati karena menuduh istri Nabi SAW itu selingkuh. Maka yang lainnya lagi, tuduhan-tuduhan yang lainnya sampai menjelekkan, sampai mendoakan jelek, tentu hukumannya nanti akan lebih parah. Ya, dan ini juga surat An-Nur ini jadi bukti ya bobroknya
keyakinan Syiah Rafidhah yang punya pemahaman mereka menghalalkan untuk mencela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk sahabat yang mulia yaitu Abu Bakar, termasuk juga Umar, Utsman, juga termasuk istri Nabi SAW Aisyah radhiyallahu anha. Kalau dalam surat An-Nur itu pujian yang tinggi untuk Aisyah, sedangkan yang ada dalam keyakinan kaum Syiah Rafidhah mereka cuma mencela atau menjelek-jelekan Aisyah saja. Nah, kita harus ambil pelajaran seperti tadi. Ini pelajaran-pelajaran dalam kisah-kisah yang begitu banyak dalam Al-Quran yang bisa ditelusuri satu persatu. Ada kisah itu yang disebutkan berulang-ulang. Paling sering kita dengar itu kisah Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun. Berulang-ulang terus dalam berbagai macam tempat. Ya, kadang di awal-awal Al-Quran itu ada, di akhir-akhir juz 30 juga ada. Berulang kisah Musa dan Fir'aun. Ya, ada juga kisah Ibrahim alaihissalam. Ya, ada kisah beberapa nabi namun tidak disebutkan panjang lebar. Berbeda sekali dengan kisah ya Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun tadi. Nah, kemudian kita juga bisa ambil pelajaran dari hadis ini. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita bahwasanya yang namanya kaya dan miskin itu adalah ujian. Kaya dan miskin itu adalah ujian. Ketika ini miskin, dia diperintahkan untuk bersabar. Ketika orang itu kaya, dia diperintahkan untuk rajin-rajin bersyukur. Dituntut untuk sabar dan syukur. Ini adalah ujian. Bisa nggak seperti itu? Makanya tentang ayat firman Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan, yaitu surat Al-Anbiya ayat 35, dan kami uji kalian dengan kejelekan dan kebaikan itu sebagai fitnah, ujian bagi kalian. Kata Imam Al-Baghawi, beliau katakan, yaitu Allah menguji kita kadang itu dengan kesusahan, kadang juga dengan kesenangan. Kadang kita diuji juga dengan sehat, kadang juga diuji dengan sakit. Jadi jangan anggapannya selalu ujian itu selalu yang berat terus, selalu yang susah terus, tidak. Jadi kadang ujian itu bisa kesenangan, bisa kesusahan. Ujian juga bisa sehat, bisa sakit. Ujian juga bisa berupa ghina wal faqr, kaya dan miskin. Lalu dikatakan di sini, ya, itu adalah sebagai fitnah atau ujian, yaitu kita diuji. Kalau kita dapat sesuatu yang menyenangkan, kaya, sehat, banyak harta, apakah kita itu bisa rajin bersyukur? Kalau kita dapat yang senang-senang tadi, hal-hal yang menyenangkan, apakah kita itu bisa rajin bersyukur? Sedangkan kalau kita dapat sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang sulit, suatu beban, suatu penyakit, suatu musibah, apakah kita itu bisa rajin atau bisa berusaha untuk bersabar ketika itu? Berarti kesimpulannya, ya, kaya miskin itu ujian, sehat sakit juga ujian, susah senang juga sama-sama ujian semuanya. Hal yang menyenangkan tadi kita diuji apakah bisa untuk bersyukur pada Allah. Kemudian hal yang tidak menyenangkan itu apakah kita juga bisa tadi diuji, apakah kita bisa atau mampu untuk bersabar. Dan para ulama juga mengatakan ada hikmah di balik ujian. Di antara hikmahnya di sini disebutkan oleh seorang ulama bernama Ali Mahfuz, bahwasanya manusia itu ada yang keadaan dirinya itu lemah, kurang sabar. Memang wataknya seperti itu. Namun ada sebaliknya, ada manusia, kalau ini tadi lemah kurang sabar berarti bawah. Ini tingkatan bawah. Ada manusia yang keadaan dirinya itu sombong, keras kepala, pembangkang.
Maka kadang diturunkanlah bala, diturunkanlah musibah. Maka yang tadi, yang punya strength yang tinggi tadi, sombong, keras kepala, selalu merasa di atas, kalau diberi ujian akhirnya jadi tunduk. Akhirnya jadi tunduk, jadi lemah. Sedangkan tadi yang lemah tadi, yang di bawah diberi ujian, ini untuk membuat dirinya supaya semakin banyak memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Harapnya atau pasrahnya itu cuma pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmahnya ujian, orang yang sombong itu bisa jadi tunduk. Ya, orang yang sombong, orang yang selalu merasa di atas itu bisa jadi tunduk, merendah di bawah. Sedangkan orang yang di bawah, kalau diberi ujian, dia akan selalu pasrah pada Allah Subhanahu wa taala, terus banyak memohon, terus banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hikmah diantaranya ada ujian seperti itu. Maka sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau pernah mengatakan, ada sebuah kalimat dari beliau yang sangat bagus. Beliau itu mengatakan bahwasanya di balik ujian itu ada kebahagiaan atau ada kesenangan atau ada kemudahan. Yang dimaksudkan di sini apa? Kadang kalau orang itu dapat ujian, dapat musibah, itulah yang membuat dia nanti mudah untuk ibadah, rajin untuk sholat, semangat untuk berdoa. Andai saja tidak diberi musibah, kira-kira yang tadi malas ibadah tadi mau beribadah atau tidak? Enggak. Namun ketika ditegur dengan ujian, dengan musibah, dengan penyakit, dengan utang yang berat, dengan cobaan-cobaan yang lainnya, wah dia nanti banyak-banyak ibadah. Saya ini kayaknya harus dekat dengan masjid. Ditegur. Wah saya ini harusnya banyak-banyak doa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi kesulitan tadi itu berbuah baik. Kesulitan tadi itu berbuah baik, buat orang itu semakin semangat untuk beribadah dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah dari hadis ini juga yang lainnya, hadis ini tadi malaikat datang ketika orang-orang ini sudah jadi kaya dalam bentuk miskin. Artinya malaikat ini ingin menunjukkan bahwasanya orang miskin itu harusnya dikasihi. Maka faedah berikutnya yang bisa kita ambil, kita diperintahkan untuk berbuat baik pada orang miskin dan orang-orang yang susah. Kita diperintahkan untuk berbuat baik pada orang-orang miskin dan orang-orang yang susah. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak menyayangi orang lain, maka dia tidak akan dikasihani. Dia tidak membantu orang miskin, ya tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia punya kemampuan untuk menolong. Siapa yang tidak memperhatikan orang-orang yang susah, orang-orang yang lemah, orang-orang yang jompo misalnya, padahal dia punya kelebihan harta, ya maka Allah tidak akan memberikan pertolongan pada dirinya. Beda kalau dia menyayangi, membantu, menolong, maka Allah akan senantiasa menolongnya. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi yang lain, maka dia tidak akan dikasihani. Dan ingat, pelajaran lagi dengan orang miskin, di antara keutamaannya kalau membantu atau menolong orang miskin, kita akan dapat doa-doa baik dari mereka. Ya, bahkan rizki itu mudah dan lancar itu kalau menolong orang miskin. Pernah seorang sahabat, dia katakan bahwasanya kok saya keadaan rizkinya itu lancar terus. Kemudian Nabi SAW jawab, itu karena doa saudaramu yang biasa engkau tolong. Dia selalu mendoakan dirimu karena engkau itu selalu membantunya. Ya, ini dalam hal yang dibahas ini tentang menuntut ilmu atau hal yang lain. Kemudian juga Nabi SAW itu mengatakan, "Ubughuni fi du'afaikum fa innama turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum." Haraplah dari orang-orang yang lemah. Karena ingatlah, kalian itu akan ditolong, kalian akan diberi rezeki
berkat dari orang-orang susah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah di antara kalian. Jadi lihat di sini, rizki itu lancar karena orang-orang miskin. Kita juga mendapatkan pertolongan juga karena orang-orang miskin. Artinya mereka akan selalu mendoakan kita terus sehat, terus diberkahi rizkinya, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau menolong maka akan mendapatkan doa baik dari mereka. Maka jangan seperti tingkah laku tadi dari dua orang yang botak dan yang punya penyakit kulit, ketika diminta dia malah menjawab, hartaku ini saya cuma wariskan dari kabiron an kabirin. Saya cuma wariskan dulu nenek moyangku, itu wariskan lagi di bawahnya, wariskan lagi di bawahnya. Ini cuma dari harta waris. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang sejatinya memberikan rezeki pada dirinya. Kemudian faedah yang lainnya lagi, hadis ini menunjukkan kita diperintahkan untuk tahaddus bin nikmatillah. Pandai-pandai untuk menyebut-nyebut nikmat Allah. Seperti yang Allah katakan dalam surat Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun untuk nikmat Rabbmu, maka sebut-sebutlah nikmat tersebut. Jadi boleh kita itu dapat sesuatu, kita sebut-sebut di hadapan orang lain, dengan catatan bukan maksudnya menyombongkan diri. Seperti tadi, yang buta tadi dapat nikmat kan berupa kambing, kemudian sampai dia itu jadi kaya. Dia katakan bahwasanya dulu penglihatanku itu hilang. Kemudian sekarang Allah Subhanahu wa taala itu memulihkan penglihatanku. Dia sebut dulu kebaikannya, memulihkan penglihatanku. Sekarang harta-harta yang ada silakan engkau ambil. Berarti di sini boleh menampakkan atau menyebut-nyebut nikmat yang telah diberikan kepada kita pada orang lain. Jadi boleh menyebut-nyebut seperti itu. Wah, ini alhamdulillah Allah yang beri. Alhamdulillah Allah yang berikan kita ilmu. Alhamdulillah Allah yang beri taufik pada kita untuk beramal. Semua pakai alhamdulillah dia sebut. Dia sandarkan semua nikmat tadi pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan seperti tadi, dapat harta disandarkan pada nenek moyang, disandarkan pada simbah-simbahnya dulu wong sugih. Padahal sebenarnya Allah yang turunkan seperti itu. Ini bukan karena terahnya itu dari terah orang kaya, ini bukan karena keturunan orang kaya, bukan. Sebenarnya harta yang diberikan, sejatinya ini Allah Subhanahu wa taala yang beri nikmat-nikmat yang ada. Maka kalau kita lihat cara bersyukur, kata Ibnul Qayyim, syukur itu dengan melakukan 3 hal, kata beliau. Syukur itu ditampakkan pada 3 hal. Kalau kita dikatakan syukur yang benar, itu ditampakkan pada 3 hal. Ini beliau sebut dalam kitabnya Madarijus Salikin. Yaitu Ibnul Qayyim mengatakan, asyukru zuhuri asari nikmatillahi ala lisani abdihi. Syukur itu dengan menampakkan nikmat yang ada. Yang pertama ditampakkan pada lisan. Yang pertama ditampakkan pada lisan. Bentuknya adalah sanaan wa'tirafan. Yaitu kita puji Allah atas nikmat tersebut. Wa'tirafan, kita akui nikmat ini berasal dari Allah. Kita akui nikmat ini berasal dari Allah. Jadi kalau ada yang tanya, ini dapat motor dari mana? Alhamdulillah. Dia puji Allah dulu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dari mana motornya tadi? Alhamdulillah, segala puji dari Allah. Allah yang memberi. Jadi dia sandarkan nikmat ini pada Allah. Dia akui nikmat ini dari Allah. Kemudian yang kedua, wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan. Syukur tadi wujudnya di dalam hati dengan bersaksi bahwa nikmat ini dari Allah, diakui dalam hatinya. Wa mahabbatan, dan juga dia punya rasa cinta yang besar karena Allah telah memberikan dia nikmat. Jadi semakin cinta pada Allah atas nikmat tersebut. Cinta ini ingat amalan hati.
Kemudian yang ketiga, bentuk syukur yang ketiga adalah wa ala jawarihi. Diwujudkan di dalam anggota badan, pada anggota badannya inqiyadan wa ta'atan, yaitu bentuknya dengan patuh dan taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Patuh dan taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa yang pertama tadi? Dengan lisan. Dipuji Allah dengan nikmat tadi, dan kita akui juga nikmat tadi datang dari Allah. Yang kedua, dalam hati, yaitu kita akui dalam hati kita nikmat tadi itu Allah yang beri, dan timbul rasa cinta yang besar karena nikmat ini Allah Subhanahu wa taala yang berikan. Kemudian yang ketiga, dibuktikan dengan anggota badan, semakin patuh dan semakin taat. Berarti kalau orang dikatakan bersyukur, dia akan mewujudkannya dalam kepatuhan dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada maksiat. Oleh karena itu, seorang ulama yang bernama Abu Hazim itu mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribu ilallahi azza wa jalla fahayya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kita pada Allah, maka itu bukanlah nikmat, namun itu adalah musibah. Baliyah itu artinya musibah. Jadi nikmat yang benar itu akan semakin membuat orang itu dekat dengan Allah, bukan semakin jauh, bukan malah dengan melakukan maksiat. Kemudian hadis ini juga menunjukkan faedah lagi, keutamaan orang yang punya sifat dermawan dan rajin sedekah. Karena tadi si buta yang dulunya buta ketika ngakui bahwasanya harta yang ada tadi itu dari Allah, Allah yang beri, maka dia katakan fakhudz ma syi'ta wa da ma syi't. Silakan ambil saja apa yang engkau mau, tinggalkan yang engkau mau. Berarti mau ambil apapun silakan. Sangat-sangat dermawan sekali loh ini. Dan apa yang mau ditinggalkan silakan. Berarti jiwa sosialnya tinggi, sifat dermawannya sangat-sangat tinggi, dan juga dia rajin bersedekah, memberi pada orang lain. Makanya untuk dua orang yang lain, Nabi SAW katakan tentang orang ini, dia katakan, malaikat itu mengatakan, faqad radiyallahu anka, Allah yang ridho padamu karena engkau mensyukuri nikmat, wa sakhata ala sahibaik, dan Allah murka pada dua temanmu tadi. Karena diberi harta malah mereka tidak bersyukur, malah mereka itu mengatakan ini bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan yang terakhir tadi, hadis itu menunjukkan motivasi pada kita supaya memperhatikan diri agar memiliki jiwa sosial yang tinggi, dermawan yang tinggi, dan rajin bersedekah. Nah, kemudian satu hadis lagi kita lihat dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus dari Nabi SAW. Beliau bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Kata Nabi SAW, al-kayyis, orang yang cerdas, itu adalah orang yang sering menghisap dirinya, mengintrospeksi atau memperbaiki dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk tujuan hidup setelahnya itu mati. Ya, untuk tujuan mempersiapkan kematian. Jadi beramal itu untuk tujuan mempersiapkan mati. Lalu dikatakan wal ajizu man atba'an nafsahu hawaha. Sedangkan orang yang lemah, ajiz, berarti lawan tadi dari yang cerdas. Orang yang lemah itu orang yang cuma mengikuti hawa nafsunya sendiri. Wa tamanna 'alallah, dan dia itu panjang angan-angan. Dan dia itu panjang angan-angan. Maka di sini dijelaskan tentang dua hal. Yang pertama,
dijelaskan tentang orang yang cerdas itu yang banyak ingat mati. Kemudian yang kedua disebutkan sebaliknya, orang yang malas, orang yang lemah itu orang yang tidak mau mengingat mati, merasa umurnya itu masih panjang. Maka hadis ini memotivasi kita yang pertama untuk semangat beramal. Kita selalu diawasi, ini kapan matinya, kapan kita itu akhir hidupnya itu kapan. Ya, karena kita tidak tahu maka diperintahkan untuk banyak beramal. Dia persiapkan dirinya terus, apa yang kurang dari amalannya dia perbaiki, apa yang kurang benar ini sudah sesuai tuntunan ataukah belum, dia berusaha untuk mencocoki tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masih kurang amalan, dia siapkan juga untuk amal jariah. Karena amal jariah itu juga penting. Ya. Karena kalau amal yang kita lakukan, ya itu nanti akan dibalas langsung nanti di akhirat. Namun ada amal jariah, kita sudah meninggal dunia, sudah berada dalam kubur, namun pahalanya tetap terus mengalir. Ya, pahalanya tetap terus mengalir. Nah, ada beberapa hadis yang sebutkan 7 amal jariah secara langsung, ada yang sebutkan 3 secara langsung, dan ada yang sebutkan lagi dalam hadis-hadis tertentu. Ya, contoh yang misalnya ini yang jarang diketahui. Ya, ini termasuk amal jariah. Ya, Nabi SAW itu katakan membuka jalur sungai, kemudian sungai tadi itu dialirkan ke rumah-rumah. Bentuknya juga membangun sumur. Namun ternyata tidak tekstual seperti itu. Bentuknya pokoknya memberikan kebutuhan vital kepada orang lain, dan kebutuhan vital memang di sini adalah air. Contoh misalnya gampang sekali kalau mau buat amal jariah di masjid. Ya, beli dispenser, taruh di masjid, ya, kemudian siapkan galon. Galonnya nanti ya kalau habis nanti tinggal diganti. Ini bisa jadi amal jariah yang luar biasa. Kenapa? Setiap orang masuk minum, nanti keluar lagi minum lagi. Masuk keluar masuk tadi minum terus. Dan ingat, memberikan jatah minum kepada orang lain seperti ini termasuk berbuat baik, karena yang dipenuhi di sini adalah kebutuhan penting pada tubuhnya. Air ini adalah kebutuhan penting. Makanya para ulama masukkan hal ini juga dalam amal-amal jariah berdasarkan hadis. Ada contoh yang lainnya lagi, yaitu orang yang biasa menggali kubur. Menggali kubur nggak mesti Pak Rois ya, nggak mesti kan? Ya, Pak Rois nggak urusannya gali kubur kayaknya. Hah? Oh, Pak Rois cuma doa sama ngafani, nyolatkan. Hah? Jadi kalau ada yang ditugasi untuk ya menggali kubur, kira-kira pakainya cuma 1 jam, 2 jam atau seterusnya sampai hari kiamat selamanya kan? Maka Nabi SAW itu katakan, siapa yang menggali kubur maka dia telah membangunkan rumah untuknya. Artinya sudah ada rumah untuknya sampai hari kiamat. Artinya ini jadi amal jariah bagi orang yang menggali kubur. Jarang kita mikir seperti ini loh, karena ini dipakai terus, ini kuburannya ini dipakai terus oleh orang yang dalam kubur itu sampai hari kiamat. Jadi jangan anggapannya amal jariah itu cuma wakaf untuk masjid. Masih banyak. Ya, insya Allah mudah-mudahan ya pekan depan paling ya bukunya sudah terbit. Ada buku tentang amal jariah, nanti bisa saya bagikan nanti gratis insya Allah. Bukunya kecil saja. Ya, itu buku amal jariah. Ada 12 lah, nanti bisa dilihat rinciannya satu persatu. Taib. Kemudian faedah lagi yang lainnya dari hadis ini, selain persiapan untuk beramal, di sini dibedakan antara orang yang cerdas dan orang yang lemah. Ya, jadi dibedakan, manusia itu dibedakan. Ada orang yang cerdas dan ada orang yang lemah. Orang yang cerdas tadi yang bagaimana? Yang banyak mengingat mati. Kalau yang lemah, malah yang lemah itu yang panjang angan-angan, pingin hidupnya itu 160 tahun.
Ya, pingin ya terus di dunia saja, nggak ada amalan, nggak diisi dengan ibadah, pokoknya pingin panjang umur saja. Ini malah dikatakan sebagai orang yang lemah, padahal dia pingin umurnya panjang loh. Namun Nabi SAW katakan sebaliknya, itu orang yang ajiz, itu orang yang lemah. Sedangkan yang malah mikir mati, yang punya banyak amal, dia persiapkan untuk amalannya. Tadi tambah lagi dengan amal jariah, tambah lagi dengan amal jariah. Nah itu yang dikatakan sebagai orang yang kaisu, orang yang cerdas, orang yang akil, yang punya akal. Karena orang yang punya pemikiran seperti itu mikir untuk yang akan datang. Ya, mikir untuk yang akan datang, yaitu yang setelah mati. Jadi dia yakin bahwasanya setelah mati itu ada berarti kehidupan selanjutnya. Kemudian faedah yang terakhir dari hadis ini menunjukkan setelah mati itu ada yaumul hisab, ada hari perhitungan. Ya, ada yaumul hisab, hari perhitungan, yaitu dihitung amal-amal yang sudah dilakukan di dunia akan dihitung nanti ketika setelah kematian, yaitu pada hari kiamat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang kita bahas untuk kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Monggo jika ada yang ingin bertanya. Nggih. Saya mau menanyakan masalah tadi, kita harus memberangkan orang miskin. Seandainya kita itu bersedekah, tapi di tetangga kita itu ada orang miskin, tapi yang saya tidak sholat, bahkan perbuatannya itu hanya yang tidak baik. Jadi orang yang ingin diberi sedekah, dia itu nggak sholat, banyak perbuatan yang nggak baik. Kawan tetangga kita kan dari saya itu adanya yang miskin itu seperti itu, bagaimana itu? Kira-kira kalau memberikan sedekah pada dirinya, dia bisa berubah nggak? Atau kita bisa akhirnya ngajak-ngajak dia? Kalau ada peluang untuk dia itu bisa berubah, kita pun ngajaknya itu enak. Setelah kita beri, baiknya tetap diberi. Apalagi itu jadi tetangga dekat. Beda kalau sudah berulang kali diberi nggak mau berubah-berubah, ya sudah di stop saja bantuan untuk dirinya, karena nggak bisa berubah. Namun kalau wah ada ini setelah diberi bantuan kayak gini kok mau ke masjid ya, oh berarti nanti dibantu terus. Ya mudah-mudahan dengan seperti itu ini sebagai dorongan bagi dia untuk ya mau lebih baik nanti selanjutnya. Makanya dalam syariat zakat, di antara penerima zakat itu diistilahkan dengan mu'allafatu qulubuhum. Maksudnya apa? Orang yang ingin dilembutkan hatinya, ditarik hatinya. Karena mungkin imannya itu lemah. Diberikan zakat biar akhirnya jadi kuat imannya, jadi tertarik pada masjid. Nah itu Islam mu'allafatu qulubuhum. Ini bukan hanya mu'allaf untuk orang yang baru masuk Islam, namun setiap orang yang ingin dilembutkan atau ditarik hatinya supaya dekat dengan ibadah atau dekat dengan masjid, bisa ditarik dengan zakat tadi. Jadi boleh. Yang kedua, Ya. kalau kita itu mempunyai permasalahan misalnya itu dalam hal bersedekah, itu yang apakah saudara kandung dulu atau saudara atau tetangga dulu atau yang mana yang harus didahulukan menurut syariat Islam? Taib. Yang perlu didahulukan terlebih dahulu itu apa? Pernah di antara istri Nabi SAW, salah satu bentuk sedekah itu dengan membebaskan budak. Dia bebaskan budaknya, padahal kalau dia mau, dia serahkan atau sedekahkan pada kerabat dekat. Nabi SAW itu ketika itu tegur, kenapa kamu tidak berikan kepada kerabat dekatmu? Maka dari hadis ini para ulama ambil kesimpulan, baiknya sedekah termasuk juga zakat didahulukan orang-orang yang paling dekat. Bahkan ada di antara para sahabat yang ketika Nabi SAW sampaikan pada istri-istrinya itu kaya. Lihat sedekah ini atau zakat yang dia miliki, istri-istrinya itu ingin serahkan pada suaminya yang kere. Jadi suaminya miskin, istrinya itu kaya. Maka ketika pulang dia dengar Nabi SAW itu katakan, ahayo para istri, kalian tuh banyak-banyak sedekah karena kalian tuh paling banyak masuk neraka. Kemudian ketika itu mereka pulang. Sampai di rumah, yang istri yang kaya ini bilang pada suami, Mas, saya punya uang ini banyak. Gimana kalau harta saya ini saya kasih sedekah atau zakat untukmu? Kamu mau nggak? Ya, ini bukan merendahkan suami, namun dia pentingkan yang paling dekat. Ya, dia pentingkan yang paling dekat, bukan orang yang jauh.
maka dia berikan kepada suaminya. Namun suaminya ini katakan, kalau mau coba tanyakan dulu pada Rasul, seperti ini boleh atau tidak. Dan Rasul izinkan, istri boleh beri zakat pada suami, namun suami tidak boleh beri zakat pada istri. Boleh sebaliknya, karena suami punya kewajiban nafkah kepada istri. Namun kalau istri tidak punya kewajiban nafkah pada suami, maka di sini juga jadi ambil pelajaran, yang diberikan sodakoh, yang diberikan zakat diprioritaskan yang orang dekat daripada orang jauh. Ada lagi? Kalau memberikan sodakoh ataupun zakat, apakah berangkat zakat pada saudara atau memberikan sodakoh atau gimana? Ada seorang bapak dan anak ketika itu, ada namanya Mu'az, ada namanya Yazid. Anak dan bapaknya ketika itu, bapaknya ini punya niatan ingin memberikan zakat, mengeluarkan zakat atau mengeluarkan sedekah di masjid. Siapapun boleh ambil. Namun ketika itu anaknya ini masuk masjid, dia ambil zakat atau sedekah tersebut. Ya, dia ambil zakat atau sedekah tersebut. Kemudian bapaknya ini ketika itu protes, lapor pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, saya itu mau beri pada orang lain, kok anak saya sendiri yang ambil zakat tadi. Kemudian Nabi SAW itu katakan, bagimu ya wahai bapak, bagimu itu apa yang kamu niatkan, dan bagi anakmu apa yang dia ambil. Ini kata Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Di sini awal-awal dulu pernah kita bahas. Ya, hadis ini mengajarkan namanya sedekah, zakat cukup dengan niat ketika ingin menyerahkan. Karena ketika itu tidak ada ikrar kan? Ini tadi diambil oleh anaknya pakai ikrar enggak? Tidak. Cuma diambil saja. Berarti ketika ingin menyerahkan dan ada yang menerima cukup dengan niat. Bahkan tanpa memberitahu kalau ini zakat. Ya, tanpa memberitahu kalau ini zakat. Karena tadi bapaknya itu Yazid itu cuma naruh dia di masjid. Itu nggak ada yang tahu kalau ini zakat atau bukan. Pokoknya disuruh ambil. Ada yang mau ngambil ya monggo ambil. Kalau butuh ya silakan monggo ambil. Ya, maka menunjukkan bahwasanya tanpa memberitahu kalau itu zakat atau itu sedekah, pokoknya asal serahkan saja boleh. Namun kalau ada untuk maksud-maksud tertentu, misalnya ini saya untuk uang ini untuk wakaf, ya jelaskan ini untuk wakaf. Kalau ini khusus untuk saya pingin ini cuma untuk bangun masjid, maka jelaskan ini untuk bangun masjid. Namun kalau sifatnya untuk sedekah ya sudah, tanpa pakai niat. Yang penting orang yang menyerahkan ini maksudnya zakat, dia serahkan pada orang miskin yang butuh, dia tidak usah beritahu, Pak ini pokoknya untuk jenengan, untuk uang saku anak sekolah. Ya, ini untuk uang saku anak sekolah. Padahal ini sebenarnya uang zakat. Boleh seperti itu. Dia tinggal menerima saja dan kita niatannya itu untuk zakat. Ada lagi? Bagus. Sedekah kepada guru atau ustaz. Sedekah kepada guru atau ustaz. Sedekah bukan zakat. Kalau sedekah boleh. Yang nggak boleh itu untuk keturunan Nabi. Keturunan Nabi itu nggak boleh terima sedekah, tidak boleh terima zakat. Ya, keturunan Nabi dari Bani Hashim, ya itu sama sekali tidak boleh menerima zakat. Namun kalau yang lainnya itu boleh. Kalau sedekah, namun kalau zakat berarti harus 8 golongan. 8 golongan, lihat di sini. Kiainya atau ustadznya miskin enggak? Ya, kalau kaya ya berarti enggak. Beda. Ya, jadi prioritaskan pada yang 8 golongan kalau untuk zakat. Kalau sedekah bebas. Ada lagi? Nggih. Bagaimana pelaksanaan sholat wajib di saat kita sedang takziah, itu jenazah disemayamkan di masjid. Untuk kita takziah mungkin lebih awal, otomatis harus sholat wajibnya itu apakah boleh di depan jenazah atau di luar itu? Bolehkah jenazahnya di depan gitu? Jenazahnya udah terlanjur di depan, terus kita mau sholat zuhur gitu atau asar itu bagaimana caranya? Apakah kita di depan sholat melaksanakan sholat wajib? Baik. Yang dilarang kan kita
sholat menghadap kubur. Sedangkan kalau jenazah di depan itu statusnya bukan dia itu jadi kubur, namun dia hanya jenazah saja. Wallahu alam ketika itu kalau ingin sholat ya baiknya disingkirkan bukan di arah kiblat, agak di pinggir sana. Yang terutama posisi imam tidak menghadap langsung ke dia. Ya ketika itu masih boleh untuk melaksanakan sholat berjamaah. Atau mungkin diundur di belakang itu mungkin juga lebih baik, atau di samping kanan kiri itu lebih baik. Ada lagi? Saya sendiri Ustaz, karena saya umurnya kan 59 jadi saya merasa kebutuhan saya sendiri. Tadi kan menyebutkan kayak sunnah manusia yang cerdas itu. Orang yang manusia cerdas itu yang ingat mati betul. Itu faedahnya apa sih? Orang yang mengingat mati kok dikatakan cerdas, itu faedahnya apa mengingat mati? Karena mikirnya untuk amalan terus. Jadi dia ngatur strategi amal saya ini bagaimana, sudah banyak belum, amal jariah saya ini sudah cukup apa belum. Jadi mikir terus untuk amalan. Atau ciri-cirinya ya? Ciri-cirinya semangat untuk ibadah, maka disebut cerdas. Saya sendiri loh nih. Ada lagi? Sampun? Iya, terakhir. Ingat kisah tadi yang 3 orang yang penyakit sopa keadaan tadi. Ada lagi kisah zaman Rasulullah, nama sahabat Nabi yang namanya Sa'labah, yang setiap sholat berjamaah itu langsung dia pergi, terus tidak selesai sholat jamaah dan langsung pergi, terus lama Sahabat ini Sa'labah tadi selesai sholat jamaah tidak pernah berdoa. Terus sama Rasulullah. Terus Kenapa kok setiap sholat jamaah langsung kamu pergi? Alasannya dia pakaiannya yang satu ini gantian dengan saya, karena saya menunggu di rumah. dia pakaiannya Sa'labah pakaiannya cuma satu. Kemudian sehabis sholat dia pulang ke rumah biar gantian dengan istrinya. Terus sambil pulang dia bilang sama istrinya bilang gini, Sa'labah suruh untuk minta doa sama Rasulullah agar kaya bisa untuk membeli kain yang lain, bisa itu bersama. Setelah itu dia menghadap Rasulullah, Sa'labah. Rasulullah bilang gini, yo kalau kamu terus dikasih kambing, ekor kambing katanya. Kambing harga suruh melihara jadi banyak, akhirnya bisa membeli kain. Lama-lama dia kaya. Tapi setelah kaya, Sa'labah itu lupa. Sholat jamaahnya terlambat karena kesibukan dia ngurus ternaknya tadi, jadi kaya malah dia tidak pernah berjamaah dengan Rasulullah, lupa sholat dan sebagainya. Hanya kelupaan dia karena sudah kaya itu. Setelah itu Rasulullah mengutus sahabat Abu Bakar, sahabat Nabi untuk minta zakatnya ke Sa'labah, tapi Sa'labah tidak memberi. Alasannya untuk besok-besok gitu. Hanya Rasulullah marah, ya sudah. Kalau enggak, dia tidak ingat kalau dia itu pemberian Allah adanya terkait itu. Setelah itu lama-lama membangun masjid, selesai diminta zakat nggak boleh, terus lama-lama Sa'labah datang ke Rasulullah memberi zakat. Tapi Rasulullah menolak. Itu karena sudah cukup, nggak usah, karena waktu itu kamu dimintai zakat tidak memberi. Nah, makanya ditolak sama Rasulullah zakatnya, karena sudah dimurkai oleh Allah katanya. Rasulullah mengatakan kena laknat kan, murka Allah. Lama-lama si Sa'labah kembali menghadap Abu Bakar, Umar, dan Umar juga tidak mau menerima. Lama-lama masyarakat tidak mau menerima zakatnya, dan akhirnya Sa'labah itu harta benda itu jadi itu mubazir apa tidak harta. Nah, itu akhirnya Sa'labah itu katanya itu termasuk tidak mensyukuri nikmat Allah. Terus ceritanya itu bagaimana kisah itu? Ada yang mengatakan itu kisah itu hadisnya hadis lemah katanya. ya, saya harus pelajari dulu kisah Sa'labah tadi. Bahas hadisnya betul ataukah tidak. Sampai Sa'labah jadi kaya, kemudian akhirnya nggak mau bayar zakat, sampai disuruh sholat berjamaah, itu malas-malasan. Itu maknanya itu apa intinya itu karena dia tidak. Ya, nanti saya carikan dulu. Tidak. Insya Allah. Ya, itu saja yang mungkin kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan untuk kajian Serunggo besok ada seperti biasa, dan kajian pekan depan juga seperti biasa tetap ada. Itu saja yang kami sampaikan. Ya, kami tutup
sekalian doa kafaratul majlis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.